Selamat pagi anak-anakku semua. Good morning to you and to you. How are you? How are you today? I hope you all in a good condition. Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke anak-anak, hari ini seperti biasa kita akan memulai pelajaran di hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Kita masih tetap belajar dalam tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Oleh karena itu, seperti biasa, mari kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Bagi yang punya buku spektra, boleh juga dikeluarkan. Kita lihat bareng-bareng ya. Hari ini kita masih belajar mengenai globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi komunikasi. Sebenarnya ada satu lagi kan faktornya, yaitu kemajuan di bidang teknologi transportasi. Namun hari ini kita batasi saja pada teknologi komunikasi. Nah, alat komunikasi di abad 21 ini cenderung orang akan berpikir kepada handphone, akan berpikir kepada laptop, akan berpikir kepada komputer. Ketiga barang yang sangat membutuhkan energi listrik. Sebagus apapun laptop, secanggih apapun itu handphone, kalau nggak ada baterainya, nggak ada listriknya, tidak ada dayanya, maka tidak berguna. Oleh karena itu, dalam setiap hari pasti kita ada kegiatan mengecas handphone. Supaya apa? Supaya handphone kita, supaya laptop kita, supaya komputer kita ada gunanya. Gitu ya, Nak ya. Nah, ketika kita mengecas, maka kita membutuhkan energi listrik. Tahukah kalian energi listrik itu datangnya dari mana? Kok bisa-bisa tiba-tiba ada di rumah? Kok bisa masuk di dalam kabel? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Hari ini kita belajar dua hal, yaitu pelajaran IPA dan pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran IPA kita akan belajar mengenai sumber listrik. Sumber listrik itu adanya di pembangkit listrik. Oh, itu tulisannya pembangkit ya, yang sebenarnya pembangkit. Maaf, Bapak nulisnya salah ketik. Nah, pembangkit listrik itu ada banyak macamnya. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTA lagi, pembangkit listrik tenaga air. Ada lagi PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Ada lagi PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bahkan ada lagi pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu ada banyak jenisnya ya, Nak ya. Nah, pembangkit listrik itu mempunyai alat-alat yang bisa menyalurkan energi listrik ke rumah. Nah, pengetahuan ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana sih bisa mendistribusikan energi listrik ke rumah-rumah? Kan banyak, jutaan rumah gitu. Nah, apakah ini menjadi keingintahuan kalian? Nah, kalau kalian ingin tahu, ternyata pendistribusian, pembagian energi listrik dari pembangkit sampai rumah, ternyata ada 5 tahap. Di dalam bukumu dijelaskan. Nah, oleh karena itu, anak-anak, setelah video ini, kalian pelajari lagi ya buku spektranya. Setelah itu, setelah kalian belajar mengenai IPA, kalian akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mencari informasi penting dari teks eksplanasi mengenai PLTMH. Nanti kalian lihat deh di buku kalian deh, ya, di halaman 16. Nah, itu
di situ. Apa sih yang dimaksud dengan mencari informasi penting? Bagaimana sih caranya? Caranya adalah menggunakan kata tanya yang diawali dengan kata apa, siapa, mengapa, di mana, dan kapan. Dengan menggunakan kata tanya yang diawali dengan kata-kata yang tadi tuh, Nak, kalian bisa mencari, menggali informasi dari sebuah bacaan. Di dalam bukumu, di halaman 17, itu ada contohnya. Bagaimana kalian menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, itulah penjelasan hari ini. Selamat belajar buat anak-anak. Lanjutkan belajarmu mengenai pelajaran tematik. Selamat pagi.